Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika 3, di mana nanti pada mata kuliah ini akan terbagi atas dua materi. Yang materi pertama adalah diferensial dan materi kedua adalah integral. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu diferensial, di mana perbedaan diferensial dengan integral ini adalah kebalikannya, yaitu diferensial adalah kebalikan dari integral. Bahasa umum yang bisa kita atau biasa kita gunakan adalah diferensial itu adalah turunan, di mana diferensial dimulai dari sebuah fungsi dan selanjutnya menemukan koefisien diferensialnya. Sedangkan integral dimulai dari koefisien diferensial dan kembali bekerja untuk menemukan fungsi turunannya. Oke, langsung saja. Untuk mempermudah Anda adalah perlu mengingat rumus-rumus ini. Ada dua di sini. Nah, oke. Di sini Anda melihat salah satu contoh, nomor 1, X pangkat N. Berarti N ini adalah angka. Bisa diganti yang lain. Contohnya di sini X pangkat 7. Ya, berarti N-nya adalah 7. Maka turunannya atau diferensialnya ini jawabannya adalah ini. Maka N kita ganti dengan 7. Jawabannya adalah 7 dikalikan dengan X pangkat 7 minus 1. Ini kita sederhanakan, sehingga jawabannya adalah 7x pangkat 6. Begitu pula untuk yang persamaan diferensial nomor 2, ini x-nya ini adalah tetap, tidak ganti. Epsilon ini tetap, sehingga jawabannya adalah tetap juga. Tapi yang nomor 3, K ini kita ganti dengan angka. Atau Anda bisa ganti dengan sin atau cos. Tapi kalau kita ganti dengan angka, maka persamaannya menjadi x epsilon pangkat 7x. Ya, maka K ini kita ganti. Ini berarti 7 dikalikan epsilon pangkat 7x. Untuk A, ini juga angka. X-nya tetap, berarti di sini adalah 7 pangkat X. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ini. Berarti 7 pangkat X ln 7. Begitu pula untuk yang ini, A-nya adalah angka. Dan kalau ada huruf notasi yang lain. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah jika ada soal, Anda harus memiripkan atau menyamakan soal tersebut dengan rumus yang ada di dalam sini. Oke, nanti kita masuk ke dalam contoh soalnya. Ini adalah rumus yang kedua untuk sek X. Ini jawaban turunannya adalah sek X dikalikan tan X. Dan cos HX ini adalah sin HX. Untuk memudahkan atau mengingat koefisien diferensial dari sin HX dan cos HX, ini didapatkan di mana d per dx atau turunan dari epsilon pangkat x ini adalah epsilon pangkat x seperti yang Anda lihat tadi di awal. Oke. Ya, epsilon pangkat x ini adalah epsilon pangkat x. Kemudian epsilon pangkat min x turunannya adalah min epsilon pangkat min x. Kok bisa seperti itu? Ini kita lihat dari sini. Nah, kalau epsilon pangkat x, Anda tetap tadi. Tetapi epsilon pangkat min x ini sama dengan epsilon pangkat min 1 kali x. Sehingga persamaan ini sama dengan yang nomor 3. Jawabannya berarti apa? Min 1 dikalikan epsilon pangkat min 1 kali
X atau min epsilon min X. Bisa dipahami ya di sini ya. Sehingga kenapa kok jawabannya seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini. Kemudian jika Y sin X ini, sin X, ini persamaannya dapat kita tulis menjadi epsilon X dikurangi epsilon minus X dibagi 2. Jika diturunkan Y-nya ini, maka epsilon X kita turunkan tetap menjadi epsilon X, kemudian epsilon min X kita turunkan menjadi min epsilon min X dibagi 2, maka ini tanda karena bertemu secara langsung dia berubah menjadi plus. Nah inilah yang disebut sebagai cos Hx. Sehingga dy per dx untuk sin H ini sama dengan adalah cos Hx. Ya. Bisa dipahami? Sekarang untuk yang cos Hx kita balik. Dimana kalau cos Hx ini tadi dikurangi berarti ini ditambah. Sedangkan selanjutnya kita turunkan, di mana epsilon X adalah tetap, ini turunannya adalah minus epsilon min X. Sehingga di sini ada tanda tambah bergandengan dengan tanda kurang, maka yang menang adalah tanda kurang atau minus. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai untuk sin Hx. Sehingga turunan dari cos Hx, ya, ini sama dengan sin Hx. Bisa dimengerti ya untuk urusan nomor 13 dan 14. Oke, untuk memudahkan Anda dalam mengerti atau menggunakan rumus-rumus ini, maka saya akan memberikan soal yang Anda gunakan sebagai bahan latihan dan bahan tugas Anda. Oke, soalnya adalah seperti ini. Ini saya beri contoh dulu. Seperti tadi, X pangkat 7, maka kita mencari yang mirip. X pangkat apa? Kita cari di sini, X pangkat 7, berarti ini N tadi adalah angka. Sehingga X pangkat 7, seperti yang saya contoh tadi, angkanya adalah N, berarti ini adalah jawabannya adalah 7 dikalikan X pangkat 7 minus 1. Sehingga jawabannya adalah 7 X pangkat 6. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya, ini soalnya adalah seperti ini. Anda mencari miripnya, epsilon 5X. Berarti 5 ini adalah angka. Di sana ada nggak yang hurufnya sama? Kemudian 2 pangkat X, 2 ini adalah angka. Cari yang sama, yang mirip. Sehingga nanti jawabannya Anda tinggal menaruhnya. Kemudian soalnya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Silakan Anda kerjakan. Ketika Anda bingung di sini, nah ini kok tidak ada Pak? Bagaimana? Ini harus diubah. Berarti X atau akar X ini sama dengan X pangkat setengah. Ini adalah angka. Berarti ini mudahnya adalah X pangkat N. Angkanya apa? Ini. Begitu pula dengan ini berarti adalah epsilon pangkat X per 2. Kok nggak ada juga? Kenapa Anda bingung? Karena sebetulnya X per 2 ini sama dengan X per 2 ini adalah sama dengan setengah dikalikan dengan X. Berarti epsilon ini adalah epsilon pangkat setengah dikalikan X. Nah, berarti ini adalah angka. Ada nggak yang sama? Mana yang sama? Silakan Anda cek. Oke ya, bisa dimengerti. Saya kira Anda bisa menjawabnya. Oke, langsung saja nanti saya lanjutkan ke contoh berikutnya atau materi berikutnya dari diferensial, yaitu fungsi dari sebuah fungsi. Di sini kita misalkan ada suatu soal yaitu cos 2x plus 5. Ini adalah
sebuah fungsi dari 2x plus 5. Oke, di sini di mana 2x plus 5 ini adalah sebuah fungsi dari x. Sehingga cos 2x plus 5 adalah fungsi dari sebuah fungsi. Dan bagaimana cara penyelesaiannya dari turunan atau diferensial ini? Maka pertama-tama kita pilih untuk nilai U, karena dia sudah di dalamnya ada 2x plus 5, jadi kita nggak bisa menggantinya menjadi x. Nanti akan bertumpuk x dengan x, maka kita ganti dengan notasi U. Di sini, sehingga persamaannya sebelumnya adalah cos 2x plus 5, maka Y ini akan menjadi cos U. Ini sebelumnya adalah cos 2x plus 5. Oke ya? Diganti dengan cos U. Dan U-nya adalah 2x plus 5. Bisa dipahami? Setelah kita mendapatkan ini, kita menggantinya, maka kita bisa mengerti di sini untuk turunan dy-nya, karena kita sudah mengganti dengan U notasinya, cos U ini kita cari di tabel tadi. Cos U, ada nggak cos U? Cos X adanya. Nah, jawabannya adalah minus sin X. Sehingga di sini cos U itu tadi minus sin X, berarti minus sin U. Bisa dipahami ya di sini. Oke, setelah minus sin U, tetapi ini belum selesai dy per du. Sedangkan yang diminta kita adalah dy per dx. Nah, di sini bahwa dy per du ini tidak sama dengan dy per dx. Sehingga untuk penyelesaiannya yaitu dengan cara dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx agar ini bisa saling coret kalau kalian. Yang di atas dengan di bawah. Sehingga persamaannya sama, dy per dx. Sehingga yang perlu kita cari selanjutnya adalah du per dx-nya. Di mana kita tadi mengetahui U-nya adalah 2x plus 5. Hingga di sini U-nya 2x plus 5, kita turunkan terhadap x. Ya, kita turunkan terhadap x. Berarti yang memiliki x ini yang bisa diturunkan. Tetapi yang tidak memiliki x ini akan kita coret. Di mana di sini kita lihat juga x-nya adalah pangkatnya 1. Sehingga untuk turunan 2x ya, berarti pangkatnya adalah ini 1. Rumusnya di mana x pangkat n, ini turunannya adalah x pangkat n min 1. Ya. Berarti di sini kita lihat tadi, nah x pangkat ini berarti n dikalikan n min 1. Nah, berarti ini kurang n, maaf. Ini ya. Berarti ini 1 kita turunkan. Berarti 2 dikali 1. Ya, turunannya. Dikalikan x pangkat 1 minus 1. Ya, di atas tadi. Karena n, x, n pangkat min 1. Ya, pangkatnya tadi 1. Sehingga di sini kita mendapatkan 2 kalikan 1 pangkat x pangkat 0. Setiap bilangannya berpangkat 0 itu nilainya adalah 1. Sehingga turunan dari U ini kita mendapatkan nilainya adalah 2. Oke, setelah kita mendapatkan du per dx, maka kita kembali ke persamaan ini. Kita dapatkan untuk dx-nya, dy per dx berarti dy per du tadi dikalikan dengan du per dx. Ya, min sin u dikalikan 2. Atau dapat kita tulis lagi menjadi min 2 sin dikalikan 2x plus 5. Karena u kita kembalikan lagi. Karena kita di awal
menggantinya. Jangan sampai lupa. Oke ya, sehingga jawabannya adalah ini. Oke, bisa dipahami langkah apa yang Anda dapatkan? Atau Anda mulai untuk bisa mendapatkan jawabannya. Oke, untuk mempermudah Anda ini, saya akan memberikan juga soal yang harus Anda kerjakan atau Anda buat latihan. Oke, soalnya adalah sebagai berikut. Oke, ini saya berikan satu contoh soal. Nah, di sini langkah awal Anda menentukan mana Y dan mana U. Karena di sini persamaan di tabel tadi tidak mungkin ada. Berarti kita menentukan di sini. Y sama dengan, kita ganti notasinya. Berarti sin U. Nah, U-nya, kalau Anda sudah mengganti U, ya U-nya pastinya adalah 5X plus minus 4. Nah, sekarang tinggal kita mencari. Berarti ini DY per, nggak bisa per DX, karena dia tidak ada X, berarti per DU. Di mana sin U, turunannya sin U, berarti kita mencari sin X turunannya. Sin U, sin X. Sin X turunannya adalah cos X, berarti sin U menjadi cos U. Nah, kita kembalikan, berarti DY per DU ini sama dengan cos U. Oke. Selanjutnya, U kita turunkan terhadap X, karena di sini ada X-nya. Berarti DU per DX ini sama dengan yang tidak memiliki X, kita coret. Dan X di sini pangkatnya adalah 1, sehingga dari X pangkat N, ini turunannya adalah N, dikalikan X pangkat N minus 1. N-nya adalah 5, berarti kita ganti 5. Ya, pangkatnya 1, maaf. Pangkatnya 1 ya. Berarti ini 1. Dikalikan 5 tadi. Dikalikan X pangkat 1 minus 1. Berarti ini adalah 5X pangkat 0. Atau 5 dikalikan 1. Karena pangkat 0 ini adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 5. Setelah kita mendapatkan DY per DU dan DU per DX, maka tinggal kita mengalihkan saja. Jawabannya menjadi 5 cos U. Jangan lupa, Anda tadi mengganti U, berarti kita kembalikan di sini. Berarti jawabannya adalah 5 cos 5X minus 4. Bisa dipahami? Anda menentukan mana Y-nya dan mana U-nya. Oke, selanjutnya soal yang Anda kerjakan adalah sebagai berikut. Nah, oke, saya akan berikan kisi-kisi lagi. Di sini berarti bagaimana Pak untuk mengerjakan ini? Kok ada 2? Membingungkan. Nah, ini jawabannya kita ganti saja. Y sama dengan epsilon. Yang kita ganti yang mana? Kalau kita ganti semuanya U, nggak bisa di sini. Berarti epsilon pangkat U. Sehingga Y-nya adalah ini. Sedangkan U-nya adalah sin X. Oke ya, bisa dipahami? Anda mencari yang mirip epsilon pangkat U. Nah, di tabel itu jawabannya apa? Kemudian U sin X. Berarti ini tinggal Anda mencari DY per DU turunannya. Ini mencari DU per DX. Turunannya dari sin X apa? Nah, begitu. Setelah Anda mendapatkan ini turunannya, maka Anda tinggal mengalihkan dan hasilnya berapa. Dan jangan lupa U dikembalikan ke aslinya. Anda mengganti apa? Jika ini ganti dengan U, maka dia kembali ke 5X min 4. Jika ini ganti dengan U, maka menjadi sin X lagi. Begitu pula untuk yang nomor 3. Berarti Y-nya adalah sama dengan tan
U. Sehingga U di sini Anda menggunakan 5X min 4. Anda tinggal mencari DY per DU, dan ini mencari DU per DX. Selanjutnya Anda kalikan. Begitu pula dengan soal-soal hingga soal 9. Sehingga Anda bisa mendapatkan kemiripannya. Oke ya? Jika Anda masih bingung, coba dipahami lagi apa yang saya berikan, mana yang harus Anda ganti untuk memudahkan atau Anda membentuk kemiripan terhadap tabel sebelumnya tersebut. Oke, kita bertemu sampai di sini dulu. Semoga Anda memahami dan Anda bisa mengerjakan. Tetap semangat, jangan gampang menyerah. Coba lagi dan pelajari apa yang sudah saya berikan. Akhir kata, terima kasih telah mendengar materi saya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.